Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana, walladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis asy-syarif, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Alhamdulillah, segala kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita lantunkan dari kedua lisan kita, tentunya dalam rangka untuk mengabdi diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur atas segala limpahan nikmat, baik nikmat yang nampak, yang zahir, maupun nikmat yang tidak nampak. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat Islam, khususnya kita yang selalu senantiasa untuk meniti, menelusuri apa yang sudah Rasulullah ajarkan di muka bumi ini selama masa hidupnya. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kemarin hari Kamis saya ditelepon oleh Ustaz Soali untuk lukeran, ya, mengganti beliau sehubung beliau bertepatan mendapat jadwal di Masjid Al-Manar Kenduren, ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pagi ini kita akan bahas seorang sahabat yang luar biasa, yang mana sahabat ini bisa kita kenal coraknya atau karakternya, ya, melalui 3 hal yang nanti akan menjadi sebuah pembahasan di dalamnya, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah beliau ini, ya, sahabat ini sangat cinta, ya, terhadap yang namanya sebuah syahadah atau meninggal di medan perang, ya. Yang kedua, beliau juga sangat cinta, ya, sangat menginginkan dan berharap untuk bisa terjun dalam rangka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, yaitu beliau ini selalu taat apa yang menjadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita pahami karakter seorang sahabat, itu mempunyai prinsip. Jadi ketika para sahabat itu mengamalkan sebuah amalan, itu pasti dan dijamin itu selalu ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat itu sangat kuat, sangat menancap di dalam hati, kemudian kuat ketika diamalkan, dilakukan. Ya, saya akan coba melengkapi dengan hadis, ya, kenapa sahabat ini sangat berharap atau sangat cinta terhadap sebuah kematian di medan perang, ya. Ada sebuah hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man sa'alallahu al-qatla min nafsihi
shadiqan thumma mata au qutila fa inna lahu ajra syahidin, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terbunuh ya dirinya dengan jujur kemudian meninggal atau dibunuh, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu, rawahu Muslim. Yang artinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta syahid ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, tulus, apakah dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala ya. Kemudian ada sebuah keutamaan meninggal di medan peperangan ya. Ini yang menjadi inspirasi oleh para sahabat dan umat Islam yang selalu berbondong-bondong untuk berjihad fisabilillah ya. Li syahidin indallahi sittu khisalin ya. Untuk orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan 6 hal ya. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin, diampuni pertama kali meninggal ya. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali meninggal ya, dengan tetesan darahnya. Wa yara maq'adahu minal jannah ya. Dan dia akan diperlihatkan tempatnya kembali nanti di surga ya. Ketika meninggal diperlihatkan tempatnya ketika nanti di surga ya. Wa yujaru min adzabil qabri, dan dia akan ya dihindarkan ya dari azab kubur ya. Wa ya'manu minal fazail akbar, dan dia akan dibuat aman ketika menghadapi kegentingan yang sangat besar, yaitu yaumul qiyamah ya. Wa yudau ala ra'si tajul waqari al yakutahu minha khairu minad dunya wa ma fiha, dan di atas kepalanya akan diberi mahkota yang mana permatanya ini nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain, dan dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari ya. Wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia akan diberi keleluasaan untuk memberi pertolongan kepada kerabatnya yang berjumlah 70 orang nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid di medan peperangan karena membela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sangat cinta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Qala Nabi SAW, Rasul amri al-Islam, pokok dari sebuah perkara itu adalah Islam ya. Kalau tidak Islam maka ditolak semua amalnya, walaupun itu mengandung unsur kebaikan ya. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat ya. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dan puncak dari itu semua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, alaikumul bil jihad fi sabilillah tabaraka wa ta'ala
fa innal jihada fi sabilillahi babun min abwabil jannah yudhibullahu bihi minal hammi wal hummi. Rawahu Al-Hakim wa Ahmad. Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menghilangkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan. Inilah yang menjadi dasar kenapa para sahabat sangat antusias untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketaatan yang sangat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke surga, akan dimasukkan ke surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan, yang enggak mau masuk surga itu?" Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka akan masuk ke surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan enggan atau tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Al-Bukhari. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebuah prinsip yang dipegang oleh para sahabat untuk mengamalkan sebuah perbuatan. Dia harus ada petunjuk dari Rasulullah SAW, sehingga amalan tersebut sangat kuat. Ya. Nanti akan digambarkan bagaimana kisahnya sahabat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sahabat ini ya, yaitu sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan dia adalah salah satu di antara para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan dia ini merupakan sepupu ya, dari Rasulullah SAW, karena ibundanya yang bernama Umaymah binta Abdul Muthalib ya, itu adalah bibiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini juga merupakan ipar ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena apa? Saudarinya yang bernama Zainab binti Jahsy itu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan termasuk menjadi golongan ummahatul mukminin, ibundanya para orang-orang yang beriman. Dan sahabat ini adalah sahabat yang pertama kali disematkan pada dirinya panji Islam ya. Dan dia termasuk orang ya, sahabat yang pertama kali dipanggil dengan Amirul Mukminin. Beliau itu namanya adalah Abdullah ibnu Jahsy al-Asadi ya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Jahsy ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun keislaman Abdullah ibnu Jahsy ini, yaitu masuk Islamnya sebelum Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabatnya di Darul Arqam ya. Jadi beliau termasuk min ashabil awalin ya. Jadi para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dan ketika Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang beriman pada saat itu untuk berhijrah ke Madinah ya, dalam rangka untuk menghindari siksaan yang dilancarkan oleh kaum
musyrik Quraisy, ya. Dan adapun Abdullah ibnu Jahsy ini adalah bagian dari 2 orang yang langsung bersegera untuk berhijrah ke Madinah, ya. Yang satunya adalah yang bernama Abu Salamah, ya. Adapun hijrahnya tersebut tentu karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpisah dengan keluarganya, dengan tempat tinggalnya dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Dan perkara berhijrah ini bukan perkara pertama kali yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy, karena sebelum ada perintah hijrah ke Madinah, tentu yang kita ketahui ada hijrah ke Habasyah, ya. Dan ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Jahsy sebelumnya. Akan tetapi di masa hijrahnya ke Madinah ini, ya, beliau beranggapan hijrah yang lengkap, hijrah yang penuh keleluasaan. Karena apa? Hijrah ke Madinah sahabat Abdullah bin Jahsy ini diikuti atau memboyong dari keluarganya, ya, dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik anak-anak maupun, ya, remaja. Karena di rumahnya bersinar secercah cahaya Islam, dan sukunya itu suku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai di Madinah, ya, dan keluar dari Mekah, ya, seolah-olah daerahnya atau kampungnya itu, ya, merasa sedih dan redup, ya. Karena apa? Ya, karena sangat hampa, kosong. Yang dahulunya ramai dengan penduduknya tiba-tiba senyap, sepi, karena pada bertolak menuju Madinah, berhijrah, ya. Bahkan dikatakan seolah-olah kampung ini tidak pernah ditinggali oleh manusia satupun. Begitu sangat senyap, tidak ada obrolan sama sekali. Yang ada adalah suara angin yang bersayap, ya. Setelah kosongnya daerah atau sekitar rumah Abdullah bin Jahsy ini, maka datanglah rombongan Quraisy, ya. Di situ ada Utbah bin Rabi'ah, ya, ada juga Abu Jahal, ya, untuk berkeliling mengecek kampungnya Abdullah bin Jahsy, ya. Ketika berkeliling satu demi satu mengelilingi rumah yang ada di situ, ya, maka dikabarkan bahwasannya sangat hening suasananya, sangat sepi, ya. Yang terdengar hanya gerakan angin, kemudian suara pintu, ya, seperti halnya terdorong oleh angin, krek gitu, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah ini mengatakan bahwasannya, ya, rumah ini seperti menangisi penduduknya yang telah meninggalkannya, ya. Kebetulan Abu Jahal ini memegang tembok, yang mana tembok itu bagian dari rumah Abdullah bin Jahsy. Ketika dilihat di dalamnya, ya, oleh Abu Jahal, masih terdapat harta yang sangat melimpah, ya. Dikarenakan sahabat Abdullah bin Jahsy ini termasuk orang yang kaya di kaumnya, di kabilahnya, di sukunya, ya. Melihat barang-barang yang berharga terdapat di rumah Abdullah bin Jahsy, maka Abu Jahal pun seolah-olah dia memiliki rumah tersebut beserta isinya, dan diambillah harta yang ditinggalkan sahabat Abdullah bin Jahsy ini, diboyong satu persatu oleh Abu Jahal. Setelah peristiwa itu tersiar kabar sampai ke Madinah oleh Abdullah bin Jahsy bahwasanya Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah ini telah mengambil harta yang berada di rumahnya. Maka sampailah di telinga Rasulullah SAW
ya, melihat gusarnya Abdullah bin Jahsy, sedih ya, karena harta di dalam rumahnya telah habis diambil oleh Abu Jahal. Maka Rasul pun mendekat kepada sahabat Abdullah bin Jahsy. Ala tarda ya Abdullah, apakah engkau enggak ridha wahai Abdullah bin Jahsy? Apakah engkau enggak mau diganti oleh Allah harta yang sudah diambil oleh orang Quraisy tersebut, diganti dengan tempat tinggal di surga nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mendengar kalimat tersebut dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Abdullah bin Jahsy ini mengatakan, saya ridho ya Rasulullah, saya terima apa yang terjadi terhadap hartaku. Maka dengan ucapan tersebut tenanglah sahabat Abdullah bin Jahsy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita nanti bisa lihat bagaimana ketika harta kita ya serahkan dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya fisabilillah, maka akan Allah ganti nantinya tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya di surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 12 ya. Di situ Allah menerangkan. Kemudian hijrahnya sahabat Abdullah bin Jahsy ini ya tentu banyak mengalami cerita yang panjang ya. Bahkan ketika sampai di Madinah, beliau mendapatkan rasa aman dari kaum Ansor ya. Padahal sebelum berhijrah yang didapati keadaannya adalah selalu dimusuhi, selalu diintimidasi ya, selalu dicerca oleh kaum musyrik Quraisy ya. Kemudian bagaimana kisahnya ketika itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengutus ya 8 orang sahabat dalam rangka untuk mengintai ya, dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya sahabat-sahabat adalah Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dengan perintah ya untuk menuju suatu tempat mengintai pergerakan kaum musyrik Quraisy ya. Rasulullah SAW dalam mengirimkan 8 ya, personal dari sahabat itu memilih komandannya yang punya karakter, memiliki kesabaran yang sangat tinggi dan memiliki tahan lapar dan haus ya, daya tahan lapar dan hausnya sangat tinggi. Maka itulah yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya dari 8 orang tersebut ya. Yaitu adapun arah perintahnya adalah menuju daerah yang mana antara Mekah dan Madinah ya. Kemudian beliau memberikan sebuah kertas tulisan perintah di situ dan tidak boleh dibuka sebelum 2 hari perjalanan ya. Maka berjalanlah 8 sahabat tersebut ya, yang dikomandoi oleh Abdullah bin Jahsy, yang dipilih oleh Rasulullah karena kesabarannya sangat tinggi, karena daya tahan laparnya dan hausnya sangat kuat ya. Maka berjalanlah untuk menuju sebuah daerah yang diminta oleh Rasulullah SAW ya, yaitu antara Taif dan Mekah ya. Sesampainya perjalanan dalam 2 hari, maka Abdullah bin Jahsy ini membuka surat ya. Surat itu adalah kalimat perintah dari Rasulullah SAW yang mana perintahnya,
jika engkau sudah membaca suratku ini, maka berjalanlah hingga bertemu sebuah kebun kurma yang mana letaknya antara Taif dan Mekah. Ya. Kemudian intailah pergerakan kaum musyrik Quraisy dan kabarkanlah tentang itu kepadaku. Maka setelah membaca apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, maka sahabat Abdullah bin Jahsy ini mengatakan sami'na wa ata'na, ya, siap melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Abdullah bin Jahsy karena sebagai komandan di antara 8 orang itu, maka mendekat kepada para sahabat yang lainnya seraya memberikan, ya, berita tentang perintah Rasulullah SAW, ya, yaitu pergilah ke sebuah kebun kurma, kemudian intailah orang-orang musyrik Quraisy dan berikanlah kabar tentang itu kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Jahsy mengatakan, ya, saya tidak akan memaksa kalian untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menginginkan, ya, mati syahid, ya, dan rindu tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, maka bersamailah aku. Dan barang siapa yang enggan atau tidak mau untuk itu, maka silakan untuk kembali ke Madinah dan engkau tidak akan dicela oleh Allah dan Rasulnya. Maka mendengar itu, para sahabat yang lain pun mengatakan sami'na wa ta'na li Rasulillah, ya, kami taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguhnya kami akan pergi, ya, bersamamu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkanmu. Kemudian rombongan itu pun berjalan sebagaimana arah sesuai perintah Rasulullah SAW. Ketika sampai di perkebunan kurma, ya, antara Taif dan Mekah ini, maka mereka pun mencari tempat, ya, yang dataran tinggi untuk mengintai pergerakan kaum musyrik Quraisy. Ya. Maka setelah menunggu, terlihatlah rombongan musyrik Quraisy yang hanya berjumlah 4 orang. Ya. Di antara mereka adalah Amr bin Hadrami, wal Hakam bin Kaisan, wa Utsman bin Abdullah, wa akhuhu Mughirah. Ya. Mereka ini berempat rombongan kafilah berdagang yang telah membawa barang dagangan berupa kulit, ya, kemudian anggur kering dan yang lainnya. Ketika melihat, ya, rombongan tersebut, maka Abdullah bin Jahsy dengan para sahabat yang lainnya pun bermusyawarah. Ya. Musyawarahnya adalah tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya. Maka di dalam musyawarah tersebut ada sebuah pendapat dari para sahabat mengatakan bahwasanya, ya, ini masih dalam bulan Muharram, ya, yang mana bulan yang diharamkan untuk berperang di bangsa Arab tersebut, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ini hari terakhir, ya. Ini kalau kita bunuh maka akan menjadi bahaya besar, ya. Orang-orang Arab akan mencemooh Islam, terutama Rasulullah SAW, bahwasanya Muhammad telah memerintahkan sahabatnya memulai peperangan yang mana di bulan itu dilarang untuk berperang, ya. Akan tetapi kalau ini kita biarkan berlalu, ya, lewat kafilah-kafilah tersebut, ya, maka mereka akan aman di hari terakhir sampai di Mekah, sehingga kita tidak akan mendapatkan apapun, ya. Kemudian para sahabat tadi pun
bermusyawarah lagi tindakan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan perintah dari Rasul adalah untuk mengintai, memata-matai, kemudian memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah bermusyawarah kembali, ya, para sahabat pun berbulat keputusan, ya, kita sergap, ya, kita perangi, kemudian kita ambil barang dagangannya sebagai ghanimah. Maka mereka pun 8 orang bersepakat, ya, turun dari pengintaian, kemudian menyergap 4 orang musyrik Quraisy tersebut yang membawa barang dagangan, kemudian dibunuhlah 1 orang, 2 orang pun kabur lari ke Mekah, 2 orang ditawan, ya. Kemudian beberapa barang dagangan pun menjadi ghanimahnya para sahabat. Setelah selesai, ya, amaliyah tersebut, maka bertolaklah 8 sahabat ini menuju Madinah, ya, dengan membawa 2 orang tawanan dan barang dagangan yang milik orang kafir musyrik Quraisy, ya. Ketika sampai di Madinah, ya, dengan membawa 2 tawanan dan barang dagangan pun, ya, tiba-tiba Rasulullah SAW enggan untuk menerima, atau lebih tepatnya adalah tidak setuju, ya, dengan tindakan yang dilakukan oleh 8 sahabat tadi terhadap rombongan musyrik Quraisy. Kenapa tidak setuju? Karena tidak sesuai perintah yang diberikan kepada mereka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu sangat murkanya Rasulullah, ya, karena telah menyalahi perintah dari beliau. Ya, melihat seperti itu, Abdullah bin Jahsy dan sahabat yang lainnya yang dikirim tadi sangat sedih hati, ya, merasa bahwasanya ini akan mendapatkan bahaya besar bagi dirinya karena sudah menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasul pun enggan untuk mengambil harta yang dirampas. Ya, kemudian para sahabat pun, ya, ketika bertemu dalam perjalanan berpapasan, ya, dengan 8 sahabat tadi pun, ya, acuh tak acuh, ya, membelokkan diri, kemudian mengatakan mereka telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Dengan kondisi tersebut, para sahabat termasuk Abdullah bin Jahsy tadi 8 orang sangat tambah bersedih, ya. Rasulullah enggan menyapa, tidak mau, ya, mengambil harta yang dirampas. Begitu juga para sahabat yang lainnya juga mencemooh, mencelanya karena telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Keadaannya pun runyam. Karena apa? Dengan peristiwa itu akan berdampak besar. Ya, bulan Muharram itu diharamkan untuk berperang, maka akan menjadi pemantik situasi yang sangat besar, yaitu peperangan. Maka setelah itu terjadilah perang Badar dan perang Uhud. Karena orang Arab ini sangat berpegang sebuah perjanjian, ya. Nah, ini yang tidak dimau oleh Rasulullah SAW, ya. Sehingga apa? Orang-orang musyrik Quraisy itu mengumumkan, ya, berselorok kepada kabilah-kabilah di Arab, Muhammad telah memulai peperangan, Muhammad telah membunuh orang-orang kami, di mana bulan itu diharamkan berperang dan telah merampas harta-harta kami, tersiar di penjuru kabilah Arab. Nah, ini yang terjadi, ya. Maka Rasulullah murka. Para sahabat pun juga mencela 8 sahabat tadi, ya. Lebih-lebih sahabat Abdullah bin Jahsy ini bersedih sangat, ya, hatinya melihat kondisi ini. Maka kondisi, ya, itu berhari-hari, ya, datanglah atau turunlah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menyikapi kondisi tersebut, yaitu turunlah ayat di dalam surat
Al-Baqarah ayat 217, yang mana ayat tersebut ya mengatakan bahwasannya ya orang yang menghalangi ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dosanya lebih besar dari membunuh. Nah, dengan itu maka para sahabat yang lain pun bergembira. Rasulullah kembali tenang, ya, kembali tersenyum. Kemudian para sahabat yang lain pun mendatangi 8 sahabat itu, kemudian berpelukan mengabarkan ayat yang barusan turun kepada Rasulullah SAW. Maka bergembiralah semuanya. Dan setelah itu Rasulullah pun mengambil harta rampasan yang berupa tadi barang dagangan dimiliki oleh musyrik Quraisy. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya ayat tadi menandakan bahwasannya ghanimah atau harta rampasan yang diambil oleh Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya 8 tadi menjadi ghanimah yang pertama kali di dalam Islam. Kemudian orang musyrik, satu orang yang dibunuh oleh para sahabat menjadi orang musyrik pertama kali yang dibunuh, yang ditumpahkan hartanya dalam rangka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 orang tawanan yang ditawan oleh para sahabat tadi menjadi pertama kali tawanan di tangan umat Islam. Dan sahabat Abdullah bin Jahsy orang yang pertama kali menjadi Amirul Mukminin yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah setelah itu peperangan Badar yang begitu sangat dahsyat dan dimenangkan oleh orang umat Islam. Ya. Kemudian setelah perang Badar terjadilah perang Uhud. Nah, di peperangan Uhud ini ya Abdullah bin Jahsy itu satu kontingen dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ada sebuah kisah yang menarik di antara 2 sahabat ini ketika perang Uhud. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil menjadi pelajaran di kehidupan kita. Ya. Di saat peperangan itu, ya, maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan kepada ya, Abdullah bin Jahsy, ya Abdullah, ya, yang ditunjuk adalah sahabat bin Waqqas. Ya Sa'ad bin Waqqas, doa apa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya sahabat Abdullah bin Jahsy mengenai doa, ya, ketika itu dalam peperangan mengatakan, ya, saya memohon kepada Tuhanku agar dipertemukan dengan musuh yang sangat kuat, yang sangat penuh amarah, ya. Kemudian berpapasan denganku, saling mengayunkan pedang, ya. Kemudian aku memohon untuk diberi rizki kemenangan, menumbangkan musuh tadi, dan aku membunuhnya, ya. Kemudian mengambil senjatanya, ya. Maka setelah doa itu, maka Abdullah bin Jahsy pun mengaminkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian Sa'ad pun berbalik, ya Abdullah bin Jahsy, apa doa yang engkau lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sama, ya. Semoga Allah memberiku rizki bertemu dengan musuh yang sangat kuat, ya, yang sangat penuh amarah, ya. Kemudian di antara kami saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dia, musuhku itu, mengambilku dan memotong hidungku, memotong telingaku, ya. Sehingga nantinya aku akan bisa berhujjah, beralasan ketika saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi, ya, terputuslah telinga, ya, terputuslah hidung. Kemudian ditanya, kenapa hidungmu, kenapa telingamu? Maka aku akan berkata kepada Tuhanku, telingaku dan hidungku hilang karena berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Maka diaminilah doa tersebut
oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ketika terjadi peperangan Uhud, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jahsy ini terjadilah apa yang menjadi doa mereka berdua. Ya, Allah kabulkan dua-duanya doanya. Ya. Sa'ad bin Waqqas bertemu dengan musuh dan dia bisa menumbangkan musuhnya, kemudian merampas harta dan pedang senjatanya. Ya. Dan dia menang atas musuhnya. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Jahsy, ya, ketika bertemu dengan musuhnya, ya, sebagaimana doanya yang tadi, ya, telinganya dipotong, hidungnya juga diiris, ya, kemudian pun meninggal di medan peperangan, ya. Dan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan saat mereka bergantian untuk berdoa, mengatakan bahwasanya doanya Abdullah ibnu Jahsy lebih baik daripada doaku. Nah, padahal doanya sama-sama bagus, gitu Pak. Ya. Yang satu minta kemenangan, bisa membunuh musuhnya, yang satu minta dibunuh oleh musuhnya dan dipotong telinganya dan diiris hidungnya sebagai tanda bahwasanya aku telah berkorban nyawaku serta hartaku di dalam rangka untuk membela agamanya Allah dan Rasulnya. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan doanya Abdullah ibnu Jahsy lebih baik daripada doaku, dan peristiwa itu berlalu, ya. Dan sahabat Abdullah bin Jahsy syahid di medan perang Uhud dengan kondisi yang sangat mengenaskan, ya. Boleh dibilang tubuhnya dimutilasi, ya. Bahkan telinganya dan hidungnya pun digantung, ya, dengan benang di atas pohon, ya, ketika ditemukan oleh para sahabat, ya. Maka meninggallah Ibnu Jahsy di medan perang Uhud, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah sahabat Abdullah ibnu Jahsy, ya. Sebagaimana yang tadi saya paparkan di awal, ya, maka seorang sahabat ini sangat rindu untuk syahid di medan peperangan dalam rangka membela agama Allah dan Rasulnya, dan sangat antusias ketika ada kondisi peperangan atau jihad fisabilillah, mereka pun bersegera untuk berlari menuju medan peperangan, ya, dan taat terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dengan doanya Abdullah ibnu Jahsy tadi menandakan bahwasannya keyakinannya sangat tinggi, sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nantinya kita berdoa, maka kita seraya untuk mencontoh berdoanya sebagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah ibnu Jahsy, ya. Apa itu? Minta untuk supaya, ya, diberi kenikmatan bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian dimasukkan ke surganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kisah sahabat Abdullah bin Jahsy yang sosok yang terkenal, sangat, ya, rela mengorbankan hartanya, ya, dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya, dan tentunya akan Allah ganti harta yang hilang tersebut di dunia dengan tempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat di surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 12, nanti bisa dicek, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehubung sudah waktu masuk syuruk, ya, maka kita akhiri kajian subuh ini. Mudah-mudahan dengan kisah dari sahabat Abdullah bin Jahsy kita bisa mengambil banyak pelajaran sehingga menjadikan suri tauladan untuk kita dalam kehidupan di zaman ini, ya. Tentu para sahabat adalah sebaik-baik generasi setelah sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita akhiri kajian subuh ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa alaikan nusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.